Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, malam ini kita berkumpul kembali di masjid kita untuk kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, mari kita bersalawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah kajian kita masih tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan salat di surah At-Taubah ayat 18 dan surah An-Nur ayat 37 berkenaan dengan keimanan dan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika minal muhtadin." Sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah pada hari akhirat, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga mereka menjadi golongan orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 37 surah An-Nur, Allah mengatakan, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Ada sekelompok manusia yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan transaksi jual beli dari berzikir kepada Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Yakhafuna yauman, mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada satu hari, tataqallabu fihil qulubu wal absar, hati dan penglihatan menjadi terbolak-balik. Ini dua ayat yang menjadi pokok bahasan kita, dan insyaallah penjelasannya dengan menyebutkan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, kalau kita perhatikan di surah At-Taubah, maka kita akan mendapatkan beberapa pelajaran ketika Allah mengatakan sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid hanyalah yang pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Jadi ada 5 ciri orang-orang yang akan memakmurkan masjid. Yang kata para ulama, pelajaran yang bisa didapatkan dalam ayat ini, yang pertama bahwa
ketika Allah menyebutkan kalimat iman, pertama kali memberikan petunjuk bahwa iman menjadi dasar diterimanya setiap amal ibadah. Okay. Yang kedua, kita langsung ambil ujung ayatnya, fa'asa ulaika minal muhtadin, ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka itulah yang akan senantiasa mendapatkan petunjuk. Kata ulama kita, ujung ayat itu memberikan pelajaran bahwa orang yang selalu ke masjid, orang yang memperhatikan masjid, orang yang memakmurkan masjid, itu potensi selalu mendapatkan petunjuk dari Allah sangat besar. Jadi orang yang selalu ke masjid, dekat-dekat ke masjid, maka mereka inilah yang akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surah An-Nur disebutkan secara khusus mereka juga adalah kelompok manusia yang tidak pernah dilalaikan ya dari zikir kepada Allah, mendirikan salat dan membayar zakat hanya karena perdagangan dan transaksi jual beli. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita mendengarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan berhubungan dengan atau menjelaskan hal-hal yang sekali lagi berkaitan dengan kemakmuran masjid dan keutamaan orang-orang yang hatinya selalu ke masjid. Hadis yang pertama dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala kanat imra'atun sauda taqummul masjid fatuwfiyat lailan falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhbira biha. Abu Sa'id mengatakan, dulu pernah ada seorang wanita berkulit hitam, itu selalu membersihkan masjid, takumul masjid, jadi selalu menyapu masjid, membersihkan masjid. Ternyata beliau meninggal di malam hari. Lalu Nabi dalam riwayat yang lain, suatu ketika pagi-pagi itu berjalan-jalan sambil menengok ke dalam masjid. Ternyata beliau seperti biasanya akan mendapatkan seorang wanita yang membersihkan masjid. Ternyata beliau tidak mendapati wanita itu. Maka beliau merasa kehilangan, kemudian mendatangi rumah beberapa sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan, di mana wanita itu yang biasa menyapu masjid? Maka ukhbira biha, beliau diberitahu bahwa tabi' Nabi itu wanita yang biasa membersihkan masjid sudah meninggal tadi malam, dan langsung kami selenggarakan jenazahnya dan kami kuburkan. Maka disebutkan dalam riwayat yang lain, wajah Nabi memerah marah karena tidak diberitahu tentang kematian wanita tersebut. Kalau penjelasan masyayikh beberapa guru kami di kelas dan di Masjid Nabawi itu, kalau bahasa kita, kenapa tidak kasih tahu saya bilang meninggal itu ibu-ibu, mentang-mentang dia perempuan tua kulit hitam, kalian istilahnya tidak nuanggap ki. Maka para sahabat mengatakan, tabi' Nabi, kami khawatir mengganggu istirahat Nabi, maka kami pun tidak memberitakan kepada baginda, maka kami menyelenggarakan jenazahnya, kemudian kami menguburkannya tadi malam. Maka Nabi mengatakan, dullani ala qabriha, tunjukkan saya di mana kuburnya. Maka Nabi berangkat di antar beberapa orang sahabat, lalu beliau membuat saf, lalu beliau memimpin salat jenazah di kuburan. Dari sini memberikan petunjuk juga. Yang pertama pelajarannya, yang paling menjadi stressingnya adalah membersihkan masjid, atau bahasa kita sekarang cleaning service masjid, itu bukan pekerjaan rendahan, itu pekerjaan yang sangat mulia. Sampai Nabi mencari-cari, bahkan Nabi sholat di kuburnya.
salat jenazah. Salah satu bukti bahwa membersihkan masjid itu sesuatu yang mulia. Kalau saya tidak salah, Bapak Ibu ada yang dengar berita pemuda yang viral gara-gara membersihkan masjid itu? Itu kan dapat hadiah dari kerajaan. Dan itu luar biasa. Dan sepertinya sampai ke telinga pangeran dan Raja Salman, dan kemudian diundang. Ini luar biasa. Langsung dapat haji, tidak ngantri puluhan tahun, tidak mendaftar, bahkan undangan langsung. Biasanya Pak, kalau di setiap wilayah itu orang yang dapat undangan raja itu sebenarnya bukan undangan raja, itu orang-orang pilihannya kepala daerah. Dipilih oleh kepala daerah, kemudian dianggaplah dapat undangan untuk melaksanakan haji. Tapi ini pemuda yang membersihkan masjid, subhanallah, Masya Allah, tiba-tiba langsung mendapatkan hadiah dan langsung diundang ke istana, pasti dapat uang banyak. Itu sesuatu yang menunjukkan kemuliaan. Alhasil bahwa pelajaran utamanya adalah bahwa membersihkan masjid salah satu bentuk kemakmuran masjid, memakmurkan masjid. Makanya sekarang tidak dibilang pengurus masjid, tadi DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Ya. Alhasil yang kedua, kalau kita sedikit ambil pelajaran dari hadis tadi, bahwa hukum bolehnya melakukan salat jenazah di kuburan. Boleh melakukan salat jenazah di kuburan. Bahkan Nabi yang memimpin dan beliau membuat shaf. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi membuat shaf 3. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita nanti suatu saat salat jenazah lalu ternyata orangnya sedikit, maka sebaiknya misalnya jumlahnya cuma 10 orang, sekalipun 10 orang, maka dan di tempat yang luas seperti ini, itu tetap dibuat shaf minimal 3 kalau kita salat jenazah. Jadi kalau banyak ini tetap ke belakang dan diusahakan minimal 3. Satu catatan penting lagi, minta maaf, Bapak Ibu, biasanya kalau kita salat jenazah maju orang kasih rapat jadi, sebenarnya tidak, tidak mesti begitu Pak, tidak mesti rapat. Kalau salat jenazah itu tidak mesti rapat. Jadi kalau kita di masjid dan tempatnya cukup luas, berdiri saja di tempat seperti biasa, jaraknya tidak usah dia maju. Sejarah kenapa orang salat jenazah itu rapat, itu karena dulu orang salat jenazah itu di rumah. Kalau tempatnya sempit terpaksa dikasih rapat. Tapi kalau tempatnya luas, maka silakan berdiri di tempatnya masing-masing, di shaf masing-masing. Itu pelajarannya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan wanita tua tersebut yang selalu membersihkan masjid, memberikan sekali lagi petunjuk betapa mulia orang-orang yang bekerja sebagai cleaning service masjid, karena dia berurusan dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, hadis yang memberikan berita gembira tentang orang-orang yang selalu ke masjid, hatinya bergantung ke masjid. Tidak enak perasaannya kalau tidak ke masjid. Kita dengarkan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda dari Abi Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masjidu baitu kullu taqiyyin. Masjid itu adalah rumah bagi setiap orang-orang yang bertakwa. Jadi ini satu jaminan. Kalau ada orang yang selalu ke masjid, maka dia diberikan jaminan termasuk orang-orang yang bertakwa. Apa balasan Allah? Berita gembiranya, wa takaffalallahu lahu liman kana al-masjid baituhu birrauhi warahmah
wal jiwar 'ala sirati ila ridwanillahi ilal jannah. Siapa yang selalu menjadikan masjid sebagai rumahnya, maksudnya selalu ingin ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ar-rauh, perasaan tenang dan rahmah, kasih sayang ke dalam hatinya, wal jiwar ala as-sirat, dan akan memudahkannya nanti untuk berjalan di atas sirat untuk mendapatkan keridhaan Allah, yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dengan sanad yang hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Al-Bazzar. Jadi ini keutamaan yang akan kita dapatkan Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, terutama bapak-bapak yang senang sekali ke masjid. Yang kedua, ya, An Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, dari sahabat yang mulia Abi Hurairah, beliau mengatakan qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tawattana rajulun al-masajida lis-salati wadz-dzikr, tidaklah seseorang yang hatinya bergantung ke masjid untuk melakukan salat dan zikir, kecuali illa tabashbashallahu ta'ala ilaihi kama tabashbasha ahlul ghaib bi ghaibihim idza qadima alaihim. Ini berita gembiranya Bapak serta saudara sekalian. Kalau ada orang, kata Rasulullah, hatinya itu tawattana, seperti menjadikan masjid itu sebagai negerinya, seperti rumahnya, untuk melaksanakan salat dan berzikir, kecuali Allah setiap kali dia datang ke masjid, Allah akan menyambutnya dengan sambutan yang sangat hangat, seperti seseorang yang menyambut saudaranya yang lama tidak berjumpa. Jadi cuma kita tidak lihat bagaimana Allah menyambut orang-orang yang selalu datang ke masjid dengan sambutan yang hangat, seperti seseorang yang lama tidak jumpa dengan saudaranya. Bagaimana itu Pak? Kalau orang Makassar itu biasa, kalau lama tidak jumpa, lama tidak jumpa, nakukur ikate, itu bahasa yang disampaikan oleh orang yang rindu, ya, lama tidak berjumpa. Begitulah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sambutan Allah kepada orang-orang yang selalu ke masjid, hatinya gelisah kalau tidak ke masjid, ya, kalau ingin melakukan salat atau sekedar datang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan, ya, oleh Ibnu Khuzaimah dengan syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak, Ibu jamaah sekalian, sebelum saya lanjutkan hadis berikutnya yang penuh dengan berita gembira, kalau kita selalu ke masjid, ya, suatu saat kita ada rasa-rasa malas dan kita ingat hadis ini, insya Allah batal itu perasaan. Sekali-sekali jangan dulu ke masjid deh. Begitu kita ingat hadis ini, insya Allah kita akan membatalkan untuk tidak jadi ke masjid. Iya, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, urusan dengan masjid, Bapak Ibu jamaah sekalian, penting untuk kita punya teman, ya, terutama keluarga di rumah, itu membantu kita untuk selalu ke masjid. Saya Pak punya pengalaman pribadi yang berhubungan dengan ayat lima taquluna ma la taf'alun. Satu saat Bapak Ibu jamaah sekalian, saya pulang dari daerah berdakwah. Akhirnya malam itu agak larut saya tidur dan capek. Nah, saya termasuk golongan manusia yang susah tidur kalau sudah lewat jamnya. Kalau sudah lewat jam 11, sudah masuk setengah 12, itu sudah susah tidur. Biasa jam 1 baru bisa tidur. Alhasil saya kecapean. Tiba-tiba
azan berkumandang di masjid. Istri saya kasih bangun, Bi, bangun, sudah azan. Saya bilang, sebentar Bi, nah, capek sekali kak ini, kesana aja itu ke masjid ya. Bangun Ki, sebentar Bi, kak, lama gitu jedahnya, 20 menit, masjid dekat rumah 20 menit Pak, subuh. Kalau kita di sini berapa menit Pak? 10 ya? Oh kalau dekat rumah 20 Pak, 20, pakai gayanya di Saudi. Alhasil 10 sampai 15 menit kira-kira saya masih ngantuk, kasih bangun lagi. Bi, bangun. Sudah mau komat. Sebentar dong, masih ngantuk sekali kan ini. Begitu yang ketiga komat. Begitu komat, istri saya bilang, Bi, bangun. Saya tidak mau bangun, sebentar Bi. Panjang itu bacaannya kalau salat subuh Pak Imam. Betul Pak. Demi Allah saya kisah ini betul. Jadi saya bilang, sebentar Bi. Aku tahu Pak Imam, panjang itu kalau subuh-subuh dia. Apa yang terjadi? Begitu jelas komatnya, la ilaha illallah. Sebentar Pi, langsung istri saya bilang, Ustaz, bangun Ki. Kalimat itu membuat saya tidak bisa lanjut tidur Pak, karena kalimatnya berbahaya. Ustaz, bangun Ki. Selesai, tidak ada lanjutannya, sudah cukup untuk membuat saya harus bangun. Maksudnya istri itu kan jelas, Ustaz, masa Ustaz kina begitu, selalu kita ceramai orang untuk bersegera ke masjid, kita begitu, luar biasa Pak. Jadi memang untuk bisa istiqomah itu tetap butuh teman yang baik, termasuk istri, Ustaz. Jadi kalau ada di antara kita yang mau lakukan hal-hal yang kurang baik, langsung tegur, Pak Kiai, Pak Ustaz, jangan begitu Pak Ustaz. Itu luar biasa. Nah, untuk itu Bapak Ibu jemaah sekalian, masih ada 2 hadis lagi yang semakin ke belakang semakin menggembirakan Bapak Ibu jemaah sekalian, dan alhamdulillah hadisnya dengan sanad yang sahih. An Abdullah bin Salam radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Inna lil masajid autadal malaika julasa'uhum. Sesungguhnya di masjid itu ada tiang-tiang yang dipilih oleh para malaikat untuk menantikan orang-orang yang masuk ke masjid, yang dijadikan teman duduknya. Makanya Pak, tidak tabi, saya mau supaya tidak terlalu mudah-mudahan tidak mengganggu. Bagaimana perasaan Pak sandar-sandar di masjid? Enak Pak? Enak. Ini selalu saya ulangi. Enak Pak ya? Sandar-sandar di masjid. Itu luar biasa. Ternyata selain hadis yang pernah kita sebutkan tentang kebiasaan Nabi yang selalu sandar di dinding Ka'bah, Nabi Ibrahim juga, ya. Ini hadis menjelaskan, sesungguhnya kata Rasulullah, innalil masajid autadal malaika julasa'uhum. Sungguh di setiap masjid ada tiang-tiang yang kemudian malaikat ada di situ menanti orang-orang yang masuk ke dalam masjid. Sambungannya Rasulullah mengatakan, idza ghabu yaftakidunahum. Malaikat itu menanti orang-orang yang ke masjid, dan tentu sudah ditandai orang-orang yang rajin ke masjid. Jika orang itu tidak datang karena udzur, maka malaikat akan mencarinya. Ya, jadi bayangkan Pak, malaikat yang cari kita, yang jelas bukan malakul maut Pak ya, ini malaikat rahmat, ya, bukan yang malakul maut. Jika dia tidak datang, tidak hadir di masjid, maka malaikat akan mencari-carinya. Sambungannya, wa in maridu aduhum. Kalau mereka sakit, maka kemudian malaikat akan menjenguknya. Jadi orang yang rajin ke masjid, kalau sakit itu dijenguk malaikat. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu jemaah sekalian, salah satu sunnah yang harus selalu dihidupkan ketika menjenguk orang sakit itu kita berdoa. Mulai dari rumah menuju tempat di mana kita akan menjenguk orang sakit, itu disunahkan untuk banyak-banyak berdoa. So dalam hadis yang lain mungkin pernah kita sebut di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Man ada maridan gadwatan salla alaihi malaika sab'un alfa malak. Siapa yang menjenguk orang sakit di pagi hari, ya, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hatta yumsi, sampai dia berada di sore hari. Wa man ada maridan masaan, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit di sore hari, salla alaihi sab'una alfa malaika hatta yusbih, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya sampai dia berada di pagi hari. Dari selipan hadis itu disunnahkan untuk kita ketika berjalan ke rumah sakit atau tempat rumah orang yang kita akan jenguk, disunnahkan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang keutamaan orang yang selalu ke masjid dan masuk dalam golongan orang yang memakmurkan masjid. Wa in maradu aduhum, kalau mereka sakit malaikat akan menjenguknya. Wa in kanu fi hajatin aanuhum, ini paling penting. Kalau orang yang hatinya selalu ke masjid, suatu saat membutuhkan bantuan, dia ada masalahnya, ada hajat yang harus diselesaikannya, maka para malaikat akan membantu untuk menyelesaikan, ya, hajat-hajatnya itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu jamaah sekalian, dan bisa kita lihat orang-orang yang selalu ke masjid itu, kalau ada masalahnya itu cepat selesai. Bukan berarti kalau selalu ke masjid tidak ada masalah, akan selalu ada masalah. Ya, hidup itu harus ada masalahnya. Kata orang Jepang, barang siapa yang bangun di pagi hari lalu dia tidak punya masalah, maka itu artinya sebentar lagi. Kalau orang Makassaran, tiada nama nasallo. Kalau ada orang bangun di pagi hari, Pak, tidak ada masalahnya, tidak lama itu. Ya, karena masalah itu akan selesai kalau kita sudah mati. Maka orang yang selalu ke masjid itu bukan berarti tidak ada masalahnya, tetapi dia akan cepat selesai karena mereka akan dibantu oleh para malaikat sebagai balasan, ya, ketaatannya dan kemampuannya untuk memakmurkan masjid dengan selalu berjalan, ya, melakukan sholat dan berzikir di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir, Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dengan sanad yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jalisul masjid ala thalathi khisal." Orang yang selalu ke masjid maka akan mendapatkan 3 keuntungan. Yang pertama adalah akhun mustafad. Dia akan mendapatkan saudara-saudara yang akan selalu memberikan manfaat. Jadi seperti yang pernah kita sebutkan, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita selalu berada di majelis-majelis yang baik, di masjid, di pengajian, maka kata seorang mubalik yang kami kenal, beliau mengatakan, sebenarnya secara tidak sengaja, kalau kita selalu berada di tempat-tempat yang baik seperti masjid, di majelis-majelis taklim, sebenarnya beliau mengatakan, sebenarnya secara tidak sengaja kita telah menentukan, memastikan dan memilih orang-orang yang akan mengurus jenazah kita. Jadi kalau kita selalu berada, Pak, di tempat begini, itu sebenarnya secara tidak sengaja, secara tidak sadar kita telah menentukan, memastikan dan memilih orang-orang yang akan mengurus jenazah kita. Kalau kita mati, orang akan cepat, dan akan mengurus jenazah kita adalah orang-orang yang selalu ke masjid. Apa kita mau yang mengurus jenazah kita adalah orang-orang yang tidak mengerti agama? Oh, jelas tidak. Bahkan, tapi ini, Pak, saya mau sampaikan satu yang sedikit keluar, tapi masih berhubungan dengan masjid. Ada satu imam, termasuk imam di daerah Panciro sana, Pak, itu tidak mau sholati orang mati kalau dia tahu bahwa tidak pernah sholat ini orang. Saya ditanya, bagaimana itu, Ustaz? Aku bilang, itu hak Bapak. Tetapi kalau ditanyakan adalah apakah orang yang tidak sholat itu kafir atau tidak, ulama berbeda pendapat. Kalau dia meninggalkan sholat karena malas, maka dia tetap muslim, tetap disolati. Hanya saja
ulama menjelaskan orang yang tidak pernah sholat, ya, tidak kafir itu yang mensolatinya tidak boleh Pak Imam, tidak boleh Pak Imam, harus orang yang selevel dengan dia. Gimana ceritanya? Nah, yang selevel dengan dia itu orang tidak sholat juga. Nah, jadi kembali ke permasalahan kita, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang selalu ke masjid mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, dia akan mendapatkan teman-teman yang baik. Ya. Yang kedua, au kalimatan muhkamatan. Faedah kedua atau keutamaan kedua yang akan didapatkan orang yang hatinya selalu ke masjid dan selalu ke masjid adalah dia akan mendapatkan nasihat-nasihat yang baik, kalimat-kalimat yang baik dari saudara-saudaranya yang dengannya dia akan lebih memperbaiki kehidupannya. Yang ketiga itu adalah au rahmatan muntadharah, atau dia mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kehidupannya akan selalu dimudahkan, ya, di permukaan bumi ini. Ini Bapak Ibu serta saudara sekalian. Ada yang terakhir dalam riwayat yang lain, man jalasa fil masjid fa inna ma yujalisu rabbahu fama haqquhu an yakula illa khair. Barang siapa yang selalu duduk di masjid, ya, ke masjid, maka sebenarnya dia telah duduk untuk berdialog dengan Tuhannya, maka haknya adalah untuk selalu mendapatkan kalimat-kalimat yang baik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Bapak Ibu jamaah sekalian, masih ada beberapa menit ke depan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang perlu kita diskusikan? Sengaja saya singkat. Karena yang lalu-lalu kadang-kadang kita harus lewat. Jadi saya tadi pikir-pikir supaya bisa agak longgar-longgar. Iya. Yeah. Iya, baik. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya? Tidak ke masjid. Karena kesibukan atau capek. Iya. Allah alam Pak. Yang jelasnya kalau dipelajari semua hadis-hadis yang berhubungan dengan itu sebagai penjelasan tadi dari hadis-hadis yang kita baca, maka yang dimaksud khusus untuk laki-laki, maka mereka adalah orang-orang yang memang 5 waktu di masjid. Ya. Apalagi dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil masjid illa al-maktubah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau salat wajib pasti di masjid. Ya, adapun salat sunnah itu lebih sering beliau dilakukan di rumah. Ya, Allahu a'lam. Jadi keutamaannya mungkin dari seluruh hadis yang kita baca tadi mungkin ya bobotnya agak berkurang. Ya, apalagi kalau subuh, alhamdulillah dalam hadis yang sedikit menggembirakan untuk itu,
Kalau dia memang jaga salat subuh dan salat isya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, basyiril masya'ina fil lail. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang selalu ke masjid menjaga salatnya yang dilakukan di malam, di kegelapan, yaitu salat isya dan salat subuh. Ya, mudah-mudahan ya 80% lah kira-kira karena dua tidak dilakukan. Ya. Begitu Pak kira-kira. Oh, baik, silakan dia. Ya. Ya. Oh, menantikan waktu salat berikutnya. Oh iya. Oh, arba'in. Iya. Oh iya. Iya. Yang pertama tentang salat arba'in yang dipraktikkan di Madinah, hadisnya memang lemah karena arba'in yang dimaksud, yang dipraktikkan jamaah haji atau jamaah haji khususnya itu arba'ina salatan. Man shalla arba'ina salatan. Barang siapa yang menjaga salat 40 salat, ya, maka dia terlepas dari sifat kemunafikan dan dijamin syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ilmu hadis, yang arba'in yang dimaksud oleh jamaah haji itu hadisnya lemah. Yang benar, yang kuat adalah arba'ina yauman. Barang siapa yang menjaga salat berjamaah selama 40 hari, itu yang paling kuat. Tetapi guru kami dulu di Masjid Nabawi, termasuk Syekh Jabir Al-Jazairi dan suatu yang mengajar kami di dekat Raudhah itu, beliau mengatakan memang secara sanad hadis tentang arba'in salat 40, ya 40 kali salat berarti 8 hari di Madinah itu secara ilmu hadis sanadnya memang lemah. Tetapi itu jangan kemudian dijadikan alasan untuk mencegah kaum muslimin, jamaah haji untuk tidak melakukan itu. Bahasa sederhananya, jamak kok pas-pas itu 40 hari begitu jamak ndak sahih hadisnya. Jangan. Jadi tetap bagi yang kuat itu hadis itu tetap dikasih dia. Ya bagi yang kuat. Tapi yang lemah dikasih dia penjelasan bahwa jangan dipaksa. Kalau memang lemah untuk ke masjid, apalagi dia dari Mekah, ya yang capek itu Pak yang datang dari Mekah. Kalau yang tibanya langsung di Madinah itu masih kuat dia. Tapi kalau dia datang dari Mekah, sudah selesai haji baru dia datang ke Mekah, biasanya capek untuk bisa 8 hari berturut-turut setiap salat 5 waktu dia harus ke sana. Maka kalau ada ibu-ibu yang sudah di atas, harus naik di atas kursi, lalu kalau dia memaksakan dirinya untuk ke masjid terus, maka dikasih tahu bahwa jangan dipaksa. Toh juga hadisnya juga tidak wajib maka itu caranya. Jadi kalau orangnya kuat dan dia mau, ya alhamdulillah, supaya dia tetap mendapatkan pahala yang besar, karena dia akan berjalan dari hotelnya menuju masjid. Tapi sekali lagi, kalau orang lemah, kasihan, jangan dikasih tahu bilang wajib itu arba'in. Masalah itu kasihan nanti ini, karena
Itu orang jangan ke musim haji Pak, musim umroh saja. Ya, kalau dia bulan-bulan 8, bulan 9 yang seperti masih sekarang itu masih sunyi Pak. Ini sekarang tidak terlalu banyak orang. Itu kalau kita mau ke Masjid Nawawi atau ke Masjidil Haram, itu kalau subuh sekarang seperti sekarang 4:30, itu jam 3 orang sudah jalan ke masjid. Kasihan itu kalau jemaah haji yang begitu. Tentu. Jadi sekali lagi secara hadis ilmu sanadnya yang benar adalah barang siapa yang menjaga sholat berjamaah selama 40 hari. Dan itu memang berat Pak. 40 hari selalu ke masjid. Berat kalau untuk orang-orang yang istilahnya baru mau memulai. Tapi kalau kita yang alhamdulillah 40 hari 1 bulan berturut-turut ke masjid, itu alhamdulillah. Cuma tetap ada pasti kekurangan di situ. Biasa terlambat jadi masbuknya juga dan segala macam. Karena ada hadis lain, barang siapa yang sholat 40 hari dan selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam, itu 40 hari dapat takbiratul ihramnya imam, sulit itu Pak. Tidak semudah yang kita bayangkan. Iya. Begitu kira-kira Pak penjelasan tentang salat arba'in. Cukup? Saya balik ke masih ada 5 menit kayaknya Mari. Masih ada 5 menit. Iya. Saya mau tanya yang biasa melakukan perjalanan sampah, Ustaz. Iya. Kemudian biasa jatuhnya di hari Jumat. Iya. Apabila waktunya memungkinkan, apakah tetap mampir ke satu masjid untuk mendirikan salat Jumat, atau ada juga memandai itu sampai tetap di jamaah dulu aja sama asar? Oh iya. Cukup Pak? Ya. Baik. Yang pertama kita buatkan polanya. Musafir itu termasuk satu golongan yang tidak wajib melakukan sholat Jumat. Jadi 3 golongan manusia yang tidak wajib sholat Jumat, ya, musafir, anak-anak, dan wanita. Wanita tidak wajib sholat Jumat, tapi kalau dia pergi sholat Jumat, boleh wanita melakukan sholat Jumat. Dan kalau sudah sholat Jumat, tidak perlu sholat duhur lagi, sudah gugur sholat duhurnya. Ya. Musafir juga begitu. Musafir tidak wajib sholat Jumat, tapi kalau dia pergi sholat Jumat, maka gugur sholat duhurnya. Jelas Pak? Ini bagian pertama. Nah sekarang kita bicara musafir, berarti ada hukum yang lain, yaitu tentang menjamak. Ya Pak ya? Nah, bolehkah seorang musafir yang mendapati hari Jumat sedangkan dia masih berstatus musafir, bolehkah dia hadir di salat Jumat, setelah salat Jumat dia menjamak dengan asar? Yang kuat Pak, tidak ada jamak antara Jumat dengan asar. Tidak dijamak Jumat dengan asar. Kenapa? Jumat itu beda dengan duhur. Jumat berbeda dengan duhur. Sebelum kita sambung, kalau mau menjamak dengan asar, maka jangan jamak Jumat dengan asar. Jamaklah duhur dengan asar. Berarti kalau musafir tidak usah salat Jumat. Kalau mau menjamak, maka selesai orang salat Jumat, Bapak salat duhur di rumah atau di hotel, di tempat titik menginap. Setelah salat duhur jamak dengan asar. Kita kembali. Pendapat yang paling kuat bahwa Jumat tidak dijamak dengan asar. Dalilnya yang pertama, dan ini sangat jelas, Nabi SAW tidak pernah menjamak Jumat dengan asar. Ketika beliau berhaji di hari Jumat, beliau justru melakukan salat duhur dan asar. Itu yang pertama. Jadi tidak menjamak Jumat dengan asar.
Yang kedua, hukum Jumat berbeda dengan hukum duhur. Berbeda. Saya masih ada 3 menit Pak ya. Waktu Jumat startnya sama dengan waktu duhur startnya. Tetapi waktu duhur, akhir waktu sholat duhur adalah ketika nanti asar masuk. Itu duhur. Tapi Jumat itu berakhir ketika salam. Ketika imam salam ke kanan dan ke kiri, Jumat selesai. Jumat selesai. Itulah sebabnya ketika di zaman Covid pernah ada usulan ya supaya Jumat dilakukan dua sesi. Dan fatwa ulama Majelis Ulama Indonesia mengatakan tidak boleh, karena memang Jumat itu tidak mungkin dilakukan 2 kali. Karena waktu Jumat itu berakhir ya begitu imam salam selesai. Itulah sebabnya kalau Bapak masuk sholat Jumat di rakaat kedua imam sudah duduk tasyahud, Bapak baru masuk di hari Jumat. Begitu imam salam, Bapak berdiri salat duhur 4 rakaat. Bukan salat Jumat. Tidak masbuk kalau tidak dapat rakaat. Kecuali orang salat Jumat, Bapak masuk dapat 1 rakaat. Begitu imam salam, maka masbuk menyempurnakan 1 rakaat lagi. Tapi kalau tidak mendapatkan 1 rakaat pun dalam sholat Jumat, maka begitu imam salam, Bapak berdiri sholat duhur. Nah, itu hukumnya. Jadi kesimpulannya bahwa kalau mau menjamak duhur, menjamak dengan asar, sedangkan Bapak musafir, tidak usah sholat Jumat. Kenapa? Karena memang sholat Jumat bagi musafir tidak wajib. Tapi kalau Bapak berstatus musafir lalu memang senang dengan sholat Jumat, tidak ada juga dibikin di rumah, di hotel, mending pergi sholat Jumat, ya silahkan. Setelah sholat Jumat gugur duhurnya, tetapi tidak dijamak dengan asar. Bapak tinggal menunggu datangnya waktu asar. Ketika asar masuk, Bapak boleh sholat 2 rakaat, mengkasar sholat yang 4 jadi 2. Begitu Pak. Jelas? Ya. Jelas Pak ya? Sudah masuk waktu juga nih? Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita sekalian. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.